Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan berikut kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan sketsa dan ilustrasi. Mengembangkan ilustrasi dari sketsa. 1. Transisi dari sketsa ke ilustrasi digital. Transisi dari sketsa tradisional ke ilustrasi digital adalah langkah penting dalam proses menciptakan seni modern. Dengan kemajuan teknologi, banyak seniman kini beralih dari metode manual ke platform digital yang menawarkan fleksibilitas, efisiensi, dan aksesibilitas yang lebih besar. Namun transisi ini tidak hanya melibatkan pergeseran dari media fisik ke digital, tetapi juga memerlukan pemahaman tentang alat dan teknik baru yang tersedia dalam dunia digital. Transisi dari sketsa ke ilustrasi digital. Pertama, pentingnya sketsa dalam proses digital. Sketsa tradisional seringkali menjadi dasar bagi ilustrasi digital. Proses menggambar secara manual memungkinkan seniman untuk mengeksplorasi ide-ide awal, menguji komposisi, dan menyempurnakan detail sebelum memindahkannya ke media digital. Sketsa yang kuat menyediakan peta visual yang dapat diikuti saat bekerja di platform digital, membantu menjaga konsistensi dan integritas desain. Kedua, alat dan perangkat lunak untuk ilustrasi digital. Dalam transisi ini, seniman harus memilih perangkat dan perangkat lunak yang sesuai. Beberapa alat yang umum digunakan dalam ilustrasi digital meliputi: pertama, tablet grafis; kedua, perangkat lunak ilustrasi; ketiga, ada Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Painter; yang terakhir adalah Procreate. Yang ketiga, proses digitalisasi sketsa. Setelah memilih alat yang tepat, seniman dapat memulai mentransisikan sketsa ke ilustrasi digital. Proses ini biasanya melibatkan beberapa langkah berikut: memindai sketsa tradisional, mengunggah ke perangkat lunak, menggambar ulang di atas sketsa, menambahkan warna dan tekstur, mengedit dan memodifikasi. Keuntungan dari ilustrasi digital. Transisi ke ilustrasi digital membawa sejumlah keuntungan termasuk fleksibilitas, kemudahan pengeditan, penghematan waktu, distribusi, dan publikasi. Tantangan dalam transisi. Meskipun ada banyak keuntungan, transisi ke ilustrasi digital juga memiliki tantangan seperti keterampilan teknis, keberlanjutan kreativitas. Peran sketsa dalam ilustrasi editorial dan komersial. Sebagai alat komunikasi, sketsa bertindak sebagai jembatan antara ide awal dan realisasi akhir dalam ilustrasi editorial dan komersial. Pencarian gaya dan estetika. Sketsa juga berfungsi sebagai media eksplorasi untuk gaya dan estetika. Pengembangan cerita dan narasi. Dalam ilustrasi editorial, sketsa berfungsi untuk memperjelas dan mengembangkan cerita atau narasi yang akan disampaikan. Proses iteratif. Sketsa mendukung proses iteratif dalam pengembangan ilustrasi, di mana perubahan dan perbaikan dapat dilakukan sebelum tahap akhir. Menghubungkan konsep dengan realisasi. Setelah sketsa disetujui, proses transisi ke ilustrasi akhir menjadi lebih terarah. Menggabungkan sketsa dengan elemen desain. Pemahaman elemen desain. Sebelum menggabungkan sketsa dengan elemen desain, penting untuk memahami apa saja elemen dasar desain itu sendiri. Transisi dari sketsa ke desain. Setelah sketsa selesai, langkah berikutnya adalah mengintegrasikan elemen desain untuk memperkaya karya. Keseimbangan antara sketsa dan desain. Dalam menggabungkan sketsa dengan elemen desain, penting untuk menciptakan keseimbangan antara keduanya. Menerapkan desain dalam konteks. Setelah menggabungkan sketsa dengan elemen desain, penting untuk mempertimbangkan konteks di mana karya akan digunakan. Prinsip komposisi dalam sketsa dan ilustrasi. Prinsip komposisi adalah salah satu aspek paling fundamental dalam seni visual, termasuk sketsa dan ilustrasi. Komposisi merujuk pada cara elemen-elemen dalam sebuah karya seni disusun untuk menciptakan suatu keseluruhan yang harmonis dan efektif.
Dalam konteks sketsa dan ilustrasi, penerapan prinsip komposisi yang baik dapat membuat karya lebih menarik, memandu mata pemirsa dan menyampaikan pesan dengan jelas. Berikut adalah beberapa prinsip komposisi yang penting untuk dipahami dan diterapkan dalam sketsa dan ilustrasi. Prinsip komposisi dalam sketsa dan ilustrasi. Yang pertama, 1. Aturan 3 bagian, rule of third. Aturan 3 bagian adalah salah satu teknik komposisi yang paling dikenal dan sering digunakan dalam seni visual. Prinsip ini melibatkan pembagian gambar menjadi 9 bagian yang sama dengan 2 garis horizontal dan 2 garis vertikal, membentuk grid. Elemen-elemen penting dari karya sebaiknya ditempatkan di sepanjang garis atau di persimpangan garis yang dapat membantu menciptakan keseimbangan dan ketertarikan visual. Kedua, keseimbangan visual. Keseimbangan visual mengacu pada distribusi elemen dalam suatu karya sehingga tidak ada bagian yang terasa terlalu berat atau terlalu ringan. Ketiga, penggunaan ruang negatif. Ruang negatif adalah area di sekitar dan di antara elemen-elemen desain. Memanfaatkan ruang negatif dengan baik dapat memperjelas komposisi dan membantu elemen utama menonjol. Keempat, pengulangan dan pola. Pengulangan elemen-elemen desain dapat menciptakan pola yang menambah kesatuan visual dan ritme dalam karya. Dengan menggunakan pengulangan, seniman dapat membangun konsistensi menarik perhatian. Kelima, penggunaan garis dan bentuk. Garis dan bentuk tidak hanya berfungsi sebagai elemen dasar dalam sketsa dan ilustrasi, tetapi juga dapat digunakan mengarahkan mata pemirsa dan menciptakan dinamika dalam komposisi. Keenam, kontras. Kontras adalah perbedaan antara elemen-elemen dalam komposisi, baik itu dalam warna, ukuran bentuk, atau tekstur. Penggunaan kontras dan yang efektif dapat menciptakan fokus, menambah kedalaman. Terima kasih untuk materi hari ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.